Wabarakatuh. Selamat malam Pak Bambang, selamat malam Bapak Ibu semua. Malam hari ini kita ketemu di hari kedua workshop 84 CP Desain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mendalam Tahun Ajaran 2025-2026 yang akan dibawakan oleh pemateri hebat kita Bapak Bambang Setiawan. Beliau adalah fasilitator nasional pembelajaran mendalam dan juga guru di SMKPP Negeri Bima. Belum pindah, masih di Negeri Bima. Benar ya, Negeri Bima. Baik, untuk mengefisienkan waktu silakan Pak Guru. Baik. Terima kasih Bu Umi, Bapak dan Ibu Ya, sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun topik kita terkait dengan pembelajaran mendalam, tapi kita jangan terlalu serius, terlalu dalam, nanti susah keluarnya yang ada di otak itu. Terbenamnya dalam itu nanti mandek dia nggak bisa, susah lagi kita untuk keluarkan, untuk mengimplementasikan. Kita rileks saja, kita santai aja Bapak dan Ibu sekalian. Ini di sesi awal ini, untuk hari kedua, terimalah salam hangat saya. Mudah-mudahan hari ini juga Bapak dan Ibu akan menambah wawasannya, menguatkan diri terkait dengan kapasitas kita selaku guru dalam membersamai peserta didik kita. Nah, eh, hal yang paling berat atau yang paling sulit pada saat kita menerapkan pembelajaran itu ada dua Bapak dan Ibu. Pertama, bagaimana ke anak, ke peserta didik kita, ke siswa kita. Yang kedua, bagaimana ke apa namanya supervisor kita. Kalau kita ke anak, cenderung kita harus memahami diri kita untuk bisa memposisikan dalam menuntun murid. Namun, kalau kita ke supervisor kita, akan bagus, akan sejalan, akan mudah pada saat kita membelajarkan, kita menerapkan apa yang kita lakukan, jika supervisor kita juga paham. Nah, yang repotnya itu, kita sudah mau menerapkan pembelajaran mendalam, tapi supervisor kita pengetahuannya masih terbatas atau lebih mumpuni kita daripada supervisor kita. Nah, ini yang sering kali timbulnya ketimpangan antara guru dengan supervisor kita. Jadi Bapak dan Ibu, harapannya jika Bapak dan Ibu berposisi sebagai supervisor, alangkah lebih baiknya Bapak dan Ibu juga bisa memahami bagaimana pembelajaran mendalam ini diterapkan oleh guru-guru Bapak dan Ibu. Nah, satu hal yang berbeda dengan kurikulum 2013, di mana kalau pada saat kurikulum 2013 itu yang dipersiapkan lebih awal itu teman-teman pengawas. Setelah itu kepala sekolah, baru gurunya. Tapi di semenjak kurikulum merdeka hingga sekarang dengan pendekatan pembelajaran mendalam, pemerintah mendesainnya terbalik, di mana gurunya duluan diperkenalkan, kemudian kepala sekolah, kemudian pengawas. Apa tujuannya? Agar proses pelaksanaan pembelajaran tersebut cepat terrealisasi, karena bagaimanapun gurulah yang menjadi ujung tombak dari kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jika nanti di kegiatan di lapangan Bapak dan Ibu, boleh jadi mungkin kepala sekolah belum mendapatkan pemahaman yang utuh terkait pembelajaran mendalam, pengawas juga belum mendapatkan yang versi utuhnya, sehingga nanti boleh jadi ada perbedaan pemahaman antara Bapak dan Ibu selaku guru dengan supervisor kita, dalam hal ini adalah kepala sekolah atau mungkin pengawas. Itu lumrah aja Bapak dan Ibu, karena memang pola yang diterapkan pemerintah saat ini itu kita guru yang duluan dipersiapkan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, jika ini terjadi, Bapak dan Ibu, kita nggak usah melihat perbedaannya, namun kita cari di mana titik temunya, titik persamaannya, disitulah yang kita perlu lakukan penguatan bersama dengan supervisor kita.
Karena biasanya kalau sudah yang dilihat perbedaannya, yang ada justru adalah konfrontasi, yang ada adalah justru perbedaan pendapat yang kadang bermuara dengan hal-hal yang tidak diinginkan, entah saling menjatuhkan, entah lebih percaya pada diri sendiri dan sebagainya, tidak menghargai sesama dan sebagainya, itu bisa saja terjadi Bapak dan Ibu. Nah, untuk itu pesan saya Bapak dan Ibu, kita tetap terbuka. Walaupun kita selaku guru duluan memahami, duluan mendapatkan apa yang diharapkan dengan pendekatan pembelajaran mendalam ini, tapi jangan sampai kita justru menjadi orang yang serba tahu. Justru tetaplah kita berposisi sebagai orang yang kurang, mendengarkan lebih banyak daripada kita berpendapat. Itu Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, mari kita lanjutin sesi kita yang kemarin, di mana di sesi kemarin kita sudah membahas terkait dengan pembelajaran mendalam itu hingga pada prinsip pembelajaran mendalam. Kalau nggak salah kemarin masih ada 2 hal yang perlu kita sempurnakan untuk penyamaan pemahaman ini, itu terkait dengan asesmen dan desain pembelajarannya. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya tampilkan dulu. Gimana Bu Umi? Sudah nampak Bu Umi? Ada, aman. Aman, oke. Saya tidak slideshow ya Bapak dan Ibu ya, biar nanti kita bisa lihat posisi slide-nya naik turunnya dan sebagainya. Boleh jadi nanti alurnya saya maju mundur Bapak dan Ibu. Nah, kemarin kita sudah sampai ini sudah kita bahas Bapak dan Ibu terkait dengan kerangka pembelajaran ini, kemudian model pembelajarannya, sintaknya, kemudian prinsipnya sudah kita dapatkan kemarin. Nah, sekarang kita akan masuk di sesi yang selanjutnya. Kalau kita kembali pada desain rencana pembelajaran ini, ada 2 yang belum kita bahas, yaitu terkait dengan kerangka pembelajaran, di mana kerangka pembelajaran ini ada pada kop besarnya desain pembelajaran dan pada asesmen pembelajaran. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, mari kita coba lihat dulu dengan struktur yang terkait dengan hal tersebut, yaitu ada pada desain pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, berbicara masalah kerangka pembelajaran, maka Bapak dan Ibu nanti akan diberikan pada 3 hal yang berurusan dengan kerangka pembelajaran tersebut. Kerangka pembelajaran kayaknya sudah ya kemarin. Oh, sudah kita kemarin. Di ini Bapak dan Ibu, di pengalaman belajar. Oke, yang belum kemarin pengalaman belajar. Iya, Guru, pengalaman belajar. suaranya bisa agak keras nggak? Kenapa? Agak keras? Suaranya Oke. agak keras bisa. Oke. Oke, siap? Sip. Oke. Biar nggak bangun yang masih nyenyak tidurnya, yang sakit gigi, yang hujan. Oh iya ya hujan di Bogor, tapi perlu 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 volume diperbesar. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke prinsip pembelajaran. Kita masuk pada pengalaman belajar. Di pengalaman belajar nih Bapak dan Ibu, yang menjadi orientasinya itu terkait dengan langkah pembelajaran. Namun, perlu kita pahami dulu di pembelajaran mendalam yang berhubungan dengan pengalaman belajar itu meliputi 3, yaitu mulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Apa itu memahami Bapak dan Ibu? Memahami dalam hal ini, Bapak dan Ibu sebagai guru, bagaimana bisa menyajikan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya esensial, yang aplikatif, dan pengetahuan yang mengarah pada nilai dan karakter peserta didik. Jadi, Bapak dan Ibu dalam membelajarkan siswa, nilai-nilai esensi ini disimpan sebagai fondasi awal. Kemudian pendekatannya itu merupakan berupa pendekatan yang aktif dan konstruktif. Siswa hanya menerima pengetahuannya secara pasif. Memahami lebih cenderung guru yang terlibat aktif, siswa bersifat menerima. Jadi gurunya yang aktif. Nah, setelah memahami, ketiga pengalaman belajar ini tidak sebatas
pada memahami. Memahami di sini diposisikan agar sebagai batu loncatan untuk mengantar peserta didik kita dari pemahaman, dari pengetahuan yang paling dasar menjadi pengetahuan yang bisa diterapkan, bahkan bisa direfleksikan dalam konteks-konteks kehidupan sehari-hari yang lebih dari yang sudah diaplikasikan. Nah, ini Bapak dan Ibu menjadi pengalaman belajar. Nah, kemarin ada satu pertanyaan terkait dengan posisi taksonomi. Bapak dan Ibu kalau kita ingat, kita pernah sering menggunakan taksonomi Bloom dan taksonomi Solo. Kemarin ada pertanyaan apa sih bedanya taksonomi Bloom dan taksonomi Solo? Dan nanti kita coba kaitkan antara taksonomi Bloom, taksonomi Solo, maupun pengalaman belajar dari pembelajaran mendalam ini. Di mana posisinya satu sama lainnya? Kita lihat sama-sama modelnya. Ini kita coba menggandengkan antara taksonomi Bloom, taksonomi Solo, dan pengalaman belajar PM. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingat terkait dengan taksonomi Bloom, itu ada tingkat ranah kognitif yang harus dimiliki oleh siswa berdasarkan tingkat rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Di taksonomi Bloom itu dibagi menjadi C1 sampai C6 kalau kita ingat itu Bapak dan Ibu. C1 sampai C6 itu mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Itu tingkatan-tingkatan dari taksonomi Bloom. Kemudian di taksonomi Solo itu mulai dari prastruktural, kemudian unistruktural, multistruktural, relasional dan berpikir abstrak yang mendalam. Lantas di mana posisi pembelajaran mendalam? Jadi posisi pembelajaran mendalam itu sebenarnya kalau kita ingat kalau Bapak dan Ibu ingat dalam menyusun instrumen pembelajaran, di instrumen soal, menyusun soal, Bapak dan Ibu diberi dengan butir-butir soal atau kisi-kisi soal. Bapak dan Ibu kalau kita ingat, dalam menyusun instrumen itu dibedakan menjadi 3 level, level 1, 2, dan 3. Nah, level 1 itu level memahami, level 2 menerapkan, dan level 3 adalah menganalisis. Nah, itu hampir mirip dengan pengalaman belajar PM ini Bapak dan Ibu. Jadi ranah kognitif tadi yang oleh taksonomi belum dipetakan menjadi 6 tingkatan. Nah, dalam pengalaman belajar itu dipenggal menjadi 3. Di mana di C1 dan C2-nya untuk mengingat dan memahami itu dimasukkan dalam kelompok pengalaman belajar memahami, di mana dalam memahami itu siswa harus mengingat kembali dan siswa memilih banyak ide. Kalau dia sudah ingat, dia bisa paham dengan memilih banyak ide. Kemudian mengaplikasikan itu tingkatan yang kedua, itu menghubungkan ide-ide, dan tingkatan yang ketiga merefleksikan, lebih memperluas dan menerapkan ide-ide tersebut. Nah, 3 pengalaman belajar ini yang dikatakan mendalam itu tidak hanya sebatas memahami, tetapi setiap materi yang Bapak Ibu sajikan harus bermuara akhir pada bagaimana merefleksikan apa yang sudah didapatkan oleh peserta didik kita. Nah, kalau kita kaitkan dengan taksonomi Bloom, merefleksikan itu ada pada tatanan C5 dan C6. Seringkali kita kalau disuruh menyusun soal, kita susah sekali melangkah pada C5 dan C6. Kata sebagian guru-guru, C5, C6 itu tingkatannya sulit. Padahal sebenarnya Bapak dan Ibu yang C1 pun bisa sulit. Kalau karena sifatnya mengingat itu ada kaitannya dengan lupa, dan lupa itu manusiawi. Kalau soalnya mengingat ditanya kapan Indonesia merdeka, jawabannya 17 Agustus itu mungkin mudah. Karena kapasitasnya mengingat. Tapi kalau ditanya kapan Bung Hatta dan kapan tokoh proklamator kita dilahirkan, maka belum tentu kita bisa mengingatnya. Nah, itu menjadi hal yang susah bagi seorang siswa kalau apa yang harus diingatnya sudah terlupakan. Ada satu filosof dari
Cina itu mengatakan saya lihat, saya lupa, saya lakukan, saya ingat. Jadi untuk membuat kita ingat, maka kita harus lakukan. Nah, ini mungkin yang perlu kita perkuat di sini Bapak dan Ibu. Izin Bapak dan Ibu, saya mundur kembali dari kemarin ada pertanyaan tentang perbedaan antara taksonomi Solo dan taksonomi Bloom ini. Nah, Bapak dan Ibu, di mana sih perbedaan mendasar antara taksonomi Solo dan taksonomi Bloom? Bapak dan Ibu, terkait dengan taksonomi Solo dan taksonomi Bloom ini, perbedaannya itu ada pada beberapa hal. Yang pertama, di taksonomi Bloom itu lebih pada fokus pada tujuan mengklasifikasikan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkat kognitif. Kalau taksonomi Bloom, jadi dia lebih cenderung pada ranah kognitifnya. Sementara taksonomi Solo itu mengukur kedalaman pemahaman. Jadi tingkatan yang prastruktural, unistruktural, multistruktural, relasional dan berpikir abstrak itu berdasarkan kedalaman pemahaman. Kalau taksonomi Solo. Kalau taksonomi Bloom itu berdasarkan tingkat kognitif. Kalau kita lihat di sini, kalau tingkat kognitif maka fokusnya itu terhadap apa yang harus dicapai siswa. Tetapi kalau taksonomi Solo, karena dia berdasarkan kedalaman pemahaman, fokusnya pada bagaimana siswa memahami materi. Jadi kalau taksonomi Bloom apa yang harus dicapai siswa, namun pada taksonomi Solo bagaimana siswa memahami materi. Nah, itu perbedaan yang mendasar antara taksonomi Bloom dan taksonomi Solo. Nah, hal yang lain Bapak dan Ibu yang membedakan antara taksonomi Bloom dan taksonomi Solo tadi ya sudah jelas pada pada level-levelnya, di mana taksonomi Bloom mulai dari mengingat sampai mencipta, sedangkan taksonomi Solo mulai dari prastruktural sampai berpikir abstrak. Nah, itu sedikit Bapak dan Ibu perbedaan taksonomi Bloom dan taksonomi Solo. Sebagai contoh, mungkin kita selalu bertanya-tanya karena pembelajaran kita tuh selalu berorientasinya adalah di akhir itu adalah soal. Gimana sih membedakan soal dengan menggunakan taksonomi Bloom dan taksonomi Solo? Saya ambil contoh begini. Kalau pertanyaannya jelaskan perbedaan dengan apa yang kamu pahami antara A dan B, misalnya saya ambil contoh. Jelaskan apa perbedaan A dan B. Itu cenderung pada kognitifnya. Tetapi apa yang kamu pahami antara A dan B, nah di sini lebih pada taksonomi Solonya. Itu mungkin sedikit perbedaan cara menyajikan menyajikan instrumen pertanyaannya. Nah, itu Bapak dan Ibu terkait dengan perbedaan taksonomi Bloom dan taksonomi Solo. Nah, ini saya munculkan karena kemarin memang ada yang bertanya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, bagaimana Bapak dan Ibu menghadirkan PM dalam ranah afektif dan psikomotor? Kalau kita ingat pada kurikulum 2013, orientasi pembelajaran itu tidak hanya bersifat kognitif, tapi afektif dan psikomotor. Itu juga menjadi salah satu target dari pembelajaran. Nah, tidak ada segala sesuatu itu yang hadir lebih di awal itu yang hadir lebih kini itu akan melengkapi apa yang hadir lebih awal. Jadi kalau K13 dan kurikulum nasional, kurikulum merdeka, nasional atau merdeka itu hadir justru memperbaiki atau melengkapi kurikulum K13. Sehingga apa yang sudah tersaji di K13 itu tidak terpangkas, tetapi dikuatkan dan dilengkapi. Demikian juga ranah afektif dan psikomotor itu bukan berarti diabaikan. Nah, terkait dengan ranah afektif dan psikomotor di pembelajaran mendalam, kita mulai dari bawah memahami, di atas yang mengaplikasikan, kemudian merefleksi, di afektif dan psikomotor ini seperti apa? Nah, di sini ada sedikit gambaran bahwa di afektifnya
itu untuk pengalaman belajar PM, sikap dan perilaku dalam pembelajaran menunjukkan bagaimana peserta didik menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan menginternalisasi nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Ada kata kunci di sini, kehidupan mereka. Artinya, guru bagaimana bisa mengajak, menggiring siswa, menuntun siswa untuk membelajarkan dirinya berdasarkan pengalaman nyata yang ia alami. Contoh, kalau membahas tentang transportasi, tidak usahlah dibahas transportasi tentang kereta api kalau di daerah itu tidak ada kereta api. Tidak perlu kita menceritakan, membahas tentang transportasi pesawat udara kalau siswa sendiri hanya sebagian saja yang pernah merasakan tentang pesawat udara. Nah, ini hal-hal yang boleh jadi akan mengajak keterlibatan langsung peserta didik kita, siswa kita pada pengalaman yang ia rasakan sendiri atau mungkin kisah yang pernah dirasakan. Artinya, di pembelajaran mendalam ini, hal-hal yang bersifat kontekstual itu tidak bisa diabaikan. Jadi, kita membelajarkan siswa apapun materinya, mari kita giring siswa kita berdasarkan pengalaman yang ia alami secara langsung. Di psikomotornya, itu kecenderungan lebih mengarah pada keterampilan fisik, koordinasi gerakan, atau tindakan nyata dalam pembelajaran yang melibatkan aktivitas motorik dan praktek langsung. Sekali lagi, aktivitas motorik dan praktek langsung. Dengan kata kuncinya motorik dan praktek langsung ini Bapak dan Ibu, artinya siswa kita akan mendapatkan pemahamannya berdasarkan apa yang ia alami secara langsung. Atas dasar ini pula lah makanya dalam kegiatan di pembelajaran mendalam ini kerangka pembelajarannya di, diarahkan dalam pelibatan mitra belajar. Agar apa? Agar hal-hal yang bisa dirasakan secara langsung oleh siswa bisa tersajikan dalam kegiatan belajar kita. Guru sejarah menceritakan tentang sejarah tidak selamanya harus dibawa, tidak selamanya berada di ruang kelas. Mungkin pelaku sejarah bisa dilibatkan atau berkunjung langsung ke museum-museum yang menyimpan koleksi-koleksi kesejarahan. Nah, hal ini tentunya akan bisa berefek pada makin mendalamnya pemahaman siswa terhadap pembelajarannya. Nah, contohnya di sini sudah ada yang diberikan. Kalau di afektif, guru memfasilitasi diskusi dengan isu sosial dan meminta peserta didik untuk menuliskan refleksi tentang sikap mereka. Karena memang cenderung arahnya pada afektif. Tapi di psikomotor, ya keterlibatan fisiknya yang bisa dilihat. Nah, ini peserta didik mempraktekkan keterampilan dalam situasi yang menyerupai dunia nyata, seperti simulasi dan sebagainya. Jadi saya jadi ingat ada teman saya, guru PPKN, waktu itu dia mengajarkan materi tentang tata peradilan. Dia pada saat itu dia diskusi dengan saya Bapak dan Ibu. Di kegiatan tersebut, di kegiatan pembelajarannya, guru tersebut lebih cenderung banyak bercerita, banyak berceramah tentang tata peradilan kita. Kemudian terlihatlah siswa itu lebih jenuh, bosan dengan situasi belajar seperti itu. Diskusi dengan saya kebetulan waktu itu bertemu, dia guru tersebut membuka ruang diskusi. Pak, gimana Pak? Saya itu ngajar materi tentang tata peradilan, tapi anak itu sebagian saja yang bisa mengikuti secara langsung, justru yang lainnya terlihat bosan, jenuh. Nah, itu memang sering dirasakan jika siswa tidak dilibatkan secara motoriknya. Nah, kemudian saya bilang, walaupun pelajaran PPKN bukan berarti tidak bisa Bapak dan Ibu untuk menyajikan hal-hal yang bersifat motorik. Saya bilang, coba Ibu cari video tentang situasi persidangan pengadilan yang ada di Indonesia. Begitu dapat, ditayangkan, kemudian si anak suruh bermain peran. Nah, di situ
cenderung motoriknya akan bekerja dan guru tidak menjadi satu-satunya sumber belajar. Salah satu kelebihan kalau yang saya rasakan Bapak dan Ibu, semenjak kita bergeser dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka yang sekarang menjadi kurikulum nasional, saya merasakan saya sebagai guru itu lebih tidak terlalu banyak energi yang harus diforsir untuk keluar dalam kegiatan belajarnya. Karena ya siswa juga ikut terlibat secara aktif untuk kegiatan belajarnya. Itu mungkin Bapak dan Ibu terkait dengan pembelajaran mendalam ini tidak hanya kognitif, tapi juga ada afektif dan psikomotornya. Nah, Bumi, kita stop dulu ya. Mungkin terkait dengan pengalaman belajar ini ada yang mau didiskusikan, kita buka ruang diskusi sebelum nanti kita Ya, masuk ke asesmennya. ya. Oke. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya, silakan angkat tangannya, raise hand, atau tuliskan di chat begitu ya. Silakan Bapak Ibu raise hand dulu. Ini ada di chat Pak Guru dari Butut Tut Wuri Handayani. Pak Guru berarti PM dilaksanakan pada semua mapel dan semua materi. Iya. Ya, betul Bu. PM itu karena sifatnya pendekatan, maka semua bisa dilaksanakan untuk semua materi maupun semua mata pelajaran. Nah, disinilah pandai-pandainya kita selaku guru untuk bisa menghadirkan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam tadi yang 3 itu Bapak dan Ibu, yaitu kalau kami menyingkatnya dengan BBM, yaitu berkesadaran, bermakna dan menyenangkan, itu hadir dalam situasi belajar siswa. Ini yang menjadi ciri atau apa ya, yang membedakan karakteristik yang membedakan antara pendekatan pembelajaran mendalam ini. Jadi kalau dulu kita ingat dengan STEM, nah ini lebih sudah ada kemiripannya, hanya alurnya yang berbeda. Kalau STEM itu runutannya agak panjang, ini lebih dipersimpel, namun target akhirnya sama, yaitu anak hadir dalam keadaan sepenuhnya dalam kegiatan belajarnya. Oke. Baik, begitu ya Bunda ya. Sekarang ada pertanyaan langsung dari Bunda Irmayana. Silakan Bunda, Iya, boleh dibuka mic-nya? iya, selamat malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi suaranya wabarakatuh. nggak kedengeran Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran kok Bumi. Oh ya udah, tuh kalau Pak Ah, Guru denger mah. kan di Bumi hujan. Heeh. Ya, maaf tidak bisa buka ini. Alah sama Teh Umi suaranya. Tuh, Pak Dadan pasti tah. Ya, eh Pak, mohon izin Pak Bambang. Iya Eh, Bu. saya tadi menyimak penjelasan Bapak yang mengenai taksonomi ini. Iya. Kebetulan apa saya yang tidak mengerti atau bagaimana atau salah pengertian, miskonsepsi atau bagaimana mohon diluruskan. Taksonomi Solo berarti tidak digunakan dalam merancang tujuan pembelajaran seperti halnya di taksonomi Bloom ya Pak ya. Tapi barangkali kalau saya melihat apa namanya saya menerima tadi informasinya, saya merasa bahwa itu digunakan di asesmen begitu Pak ya atau bagaimana? Oke. Bapak bisa ya. Baik. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Penjelasannya. Yuk, sama-sama Bu. Taksonomi Bloom lebih cenderung orientasinya pada asesmen, Bu. Taksonomi Bloom. Jadi kalau kita ingat di taksonomi Bloom itu nanti mengarah pada kata kerja operasional yang dituntun untuk menghasilkan instrumen penilaian pada tujuan pembelajarannya. Jadi taksonomi Bloom itu lebih cenderung mengarah pada asesmen, pada penilaian. Sementara taksonomi Solo itu lebih pada kegiatan pembelajarannya. Karena apa bedanya? Tadi sudah dari awal kita pahami, taksonomi Bloom itu fokus pada kognitifnya, sementara kalau taksonomi Bloom tingkat kognitifnya, sementara taksonomi Solo lebih pada tingkat pemahaman siswa. Jadi kalau tingkat pemahaman lebih cenderung pada kegiatan belajarnya, bukan pada asesmennya, bukan pada kegiatan akhirnya. Nah, itu mungkin sedikit perbedaannya, Bu ya.
Jadi kalau menurut saya kita nggak usah kaku dalam menggunakan eh, ka- eh, yang mana yang lebih fleksibel saja yang lebih nyaman bagi kita. Kalau Bapak dan Ibu mau pakai taksonomi Bloom ya taksonomi Bloom nggak apa-apa. Kalau Bapak dan Ibu ingin gunakan taksonomi Solo nggak apa-apa. Tapi kalau boleh saya sarankan jangan dicampur baurkan satu sama yang lain. Karena memang orientasinya berbeda sehingga rujukan instrumen penilaiannya juga berbeda. Jadi kalau Ibu cenderung pada penilaian yang sifatnya kognitif, maka ada baiknya Ibu menggunakan taksonomi Bloom. Tapi kalau Ibu cenderung pada prosesnya, lebih nyaman dengan taksonomi Solo. Jadi kalau kita googling tuh Bapak dan Ibu, antara taksonomi Bloom dan taksonomi Solo tuh kata kerja operasionalnya sama, tapi orientasi pembelajarannya yang berbeda. Kalau di taksonomi Bloom, kata kerja dituntun untuk menghasilkan instrumen tesnya, instrumen akhir tesnya, sementara taksonomi Solo dituntun untuk menghasilkan kegiatan pembelajarannya. Nah, gitu mungkin Bu. Baik, begitu Bunda, adakah yang masih mau bertanya sebelum Pak Bambang melanjutkan ke materi berikutnya? Silahkan angkat tangannya, jangan angkat kakinya, karena materi belum selesai. Oh, nggak ada Pak Guru kayaknya. Kita lanjut aja. Oke, oke. Kita Masih lanjut. malu-malu kayaknya. Saja. Nggak apa-apa, itu lumrah. Manusiawi itu malu-malu. Dan malu itu kan pakaiannya orang beriman katanya. Yang repot tuh kalau sudah malu-maluin Bu Umi. Oke. Nah, baik Bapak dan Ibu. Terkait dengan apa namanya perencanaan pembelajaran mendalam tadi Bapak dan Ibu. Nah, ada satu yang belum kita singgung juga kemarin itu terkait dengan identifikasi. Identifikasi ini kan kemarin kita belum sempat ulas ya Bapak dan Ibu ya. Yang terkait dengan identifikasi ini Bapak dan Ibu, apa sih yang harus kita tuangkan dalam identifikasi tersebut? Ini sebelum kita ke asesmen itu di akhir. Nah, di identifikasi itu Bapak dan Ibu, ada beberapa poin yang perlu dilakukan. Identifikasi itu meliputi 3 hal ini sebenarnya. Kesiapan murid, karakteristik materi ajar, dan dimensi profil lulusannya. Yang diidentifikasi itu kesiapan murid, karakter materi ajar, dan dimensi profil pelajarnya. Kenapa dimensi profil lulusannya? Yang DPL kita nggak usah ulas lagi Bapak dan Ibu ya. Kita sudah ulas kemarin. Tapi kesiapan murid dan karakteristik materi ajar. Terkait dengan kesiapan murid, apa saja yang harus kita identifikasi? Pertama, pengetahuan awal. Kemudian gaya belajar dan minat. Kalau pengetahuan, gaya belajar dan minat ini sebenarnya di modul ajar pada saat kita kurikulum merdeka kemarin itu sudah ada Bapak dan Ibu dengan pembelajaran yang berdiferensiasinya. Nah, di sini tetap digunakan. Hanya itu menjadi bagian dari mengidentifikasi kesiapan murid. Nah, selain itu, di kesiapan murid, orientasinya adalah keterampilan HOTS. Berpikir tingkat tinggi. Kemudian konteks sosial dan emosionalnya seperti apa. Nah, ini semua akan lebih bagus jika Bapak dan Ibu bisa mengidentifikasinya dan bisa menuangkan dalam perencanaan pembelajarannya. Namun, untuk beberapa hal, Bapak dan Ibu tidak perlu harus lakukan. Misal, pengetahuan awal dan gaya belajar dan minat. Ini nggak perlu dilakukan berulang kali. Ini cukup dilakukan pada saat pertemuan pertama Bapak dan Ibu dengan murid Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita masih berkenalan dengan murid kita. Tapi kalau Bapak dan Ibu sudah masuk pertemuan dengan materi kedua, materi ketiga, dan selanjutnya, maka informasi yang Bapak Ibu peroleh dari identifikasi di materi pertama itu masih bisa kita gunakan di materi-materi selanjutnya. Nah, kalau terkait dengan pengetahuan awal, ini biasanya mengarah pada materi yang akan kita sampaikan dan pengetahuan-pengetahuan apa yang menjadi fondasi dari materi tersebut untuk bisa diterapkan di pembelajarannya.
Nah, ini yang perlu Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana untuk kesiapan murid ini? Kalau dalam implementasinya dalam pembelajaran, banyak cara guru itu saya yakin Bapak Ibu, banyak cara guru itu untuk bisa mengidentifikasi. Ada dengan observasi, ada dengan instrumen tes, ada dengan pertanyaan langsung dan sebagainya. Nah, terkait dengan konteks sosial dan emosional, sosialnya tentu berhubungan dengan kultur dan situasi di mana sekolah kita berada. Nah, emosionalnya kembali lagi. Misal nih Bapak dan Ibu, ada pelajaran Bapak dan Ibu kebetulan habis pelajaran olahraga yang secara motorik anak itu sudah lelah-lelahnya. Maka ini Bapak dan Ibu harus diidentifikasi tidak hanya terkait dengan materinya, tapi Bapak dan Ibu memperhatikan dulu juga komposisi pembelajarannya. Jadi tentunya ini akan menjadi catatan yang berbeda antara kelas A dan kelas B. Boleh jadi seorang guru mengajar di dua kelas yang berbeda, tapi konteks sosial emosionalnya pun itu bisa berbeda. Karena memang boleh jadi waktu yang disajikan oleh teman-teman di akademik itu memiliki waktu yang berbeda. Kelas A mungkin di jam awal, kelas B mungkin di jam akhir. Nah, itu pun secara konteks emosionalnya Bapak dan Ibu harus mengidentifikasi lebih awal. Jadi begitu Bapak Ibu tahu, oh saya ini jamnya terakhir. Maka Bapak dan Ibu dalam menyampaikan kesiapan murid itu juga harus memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi jangan sampai terabaikan. Ya mungkin kesiapan muridnya dia harus dikembalikan dulu dalam suasana yang refreshnya. Atau mungkin Bapak dan Ibu tuh kegiatan belajarnya jangan digiring dalam ruangan. Karena di siang hari sesi akhir mungkin suasananya panas di ruangan dan sebagainya. Bapak dan Ibu bisa menyajikan di identifikasi awal. Nah kemudian identifikasi yang berikutnya adalah karakteristik materi ajar. Nah ini Bapak dan Ibu pasti sudah tahu seperti apa materi ajar Bapak dan Ibu. Karena saya yakin Bapak dan Ibu adalah guru-guru yang sudah punya pengalaman terkait dengan materi ajar Bapak dan Ibu. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, yang sering jadi satu fenomena setiap gantinya kebijakan terkait dengan kurikulum pembelajaran. Saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu pada saat K13 pertama kali muncul, itu kalangan beberapa guru-guru yang mempertanyakan adalah apa itu terkait dengan buku bahan ajarnya mana. Itu yang menjadi pertanyaan. Buku bahan ajarnya aja belum ada, kita sudah disuruh dengan kurikulum yang baru. Jadi saya ingat waktu satu saat beberapa tahun yang lalu Bapak dan Ibu, kalau nggak salah waktu itu kita masih awal-awal adanya UKG Bapak dan Ibu, uji kompetensi guru. Waktu itu kebetulan di MGMP kami sedang ada kegiatan UKG, kemudian tanpa disadari waktu itu Pak Menteri hadir di daerah kami dan ikut mengunjungi kegiatan kami. Kemudian Pak Menteri waktu itu bertanya, ini UKG untuk apa? Nah, disampaikanlah untuk mengidentifikasi kemampuan dasar kami selaku guru. Sekaligus mengetahui seberapa kompetensi yang kami. Apa jawaban Pak Menteri waktu itu? Kan saya lupa tuh Pak Menterinya yang mana waktu itu ya. Baru ganti waktu itu. Lupa ya siapa namanya. Setelah Malik Fajar tuh Bapak dan Ibu. Saya lupa tuh. Nah, beliau bilang apa waktu itu? Apa nggak cukup kuliah yang sudah 4 tahun, 5 tahun itu? Nah, sebenarnya kan materi kita nggak berubah dari yang dulu sampai sekarang. Yang berubah itu bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sesuai dengan zamannya. Nah itu saja. Jadi materi ajar ya materinya kita sudah kuasai Bapak dan Ibu. Nah, ya. Jadi setiap perubahan regulasi tidak lagi kita pertanyakan buku bahan ajarnya mana. Di kurikulum Merdeka kita diberi kebebasan tidak disajikan materi ajarnya, buku bahan ajarnya, tetapi yang diberi adalah buku referensi sehingga guru itu lebih banyak referensinya menghimpun menjadi satu bahan ajar. Nah, seperti apa? Disinilah kreativitas kita Bapak Ibu selaku guru, bagaimana menyajikan materi-materi bahan ajar kita ke dalam satu platform yang bisa dilihat oleh siswa sebagai buku pegangannya. Nah ini terima kasih Bu Umi
kemarin saya juga sudah diikutkan pada kegiatan yang coding kemarin, sehingga saya juga dapat pengetahuan bagaimana menyajikan beberapa bahan ajar dari beberapa referensi terhimpun dalam satu platform, sehingga siswa kalau mau belajar dengan materi kita, buku pegangan materi pegangan awalnya sudah ada. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Bagi Bapak dan Ibu yang kemarin di kegiatan bersama Bu Umi dan Pak Muhlis tidak sempat ikut, bisa dilihat di YouTube-nya Bu Umi ya, Bu Umi ya. Nah, Aman. aman, oke. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu tadi karakteristik materi ajar. Nah, di sini ada garis bawahnya Bapak dan Ibu. Apa itu yang jadi tujuan pembelajar tidak sebatas hafalan, karena kita lebih cenderung pada pendekatan pembelajaran mendalam, di mana tatanannya hafalan menjadi fondasi, tetapi tidak sebatas hafalan saja yang bisa diberikan. Harus lebih dari itu sampai pada merefleksikan. Kontekstual apa yang dialami, jadi bagaimana Bapak dan Ibu menyiapkan materi ajar, mendesain materi ajar, melihat karakter materi ajar yang bisa dikaitkan dengan kehidupan siswa kita. Saya ambil contoh Bapak dan Ibu. Misalkan materinya terkait dengan ekonomi masyarakat. Bapak dan Ibu begitu membahas ekonomi masyarakat, mungkin di daerah pedesaan yang nggak punya sistem perbankan, janganlah diajak bercerita tentang perbankan. Di daerah yang sistem pasarnya tradisional, kita akan bercerita dengan karakteristik pasar tradisional. Kita nggak perlu bercerita tentang mall, karena di daerah itu tidak ada. Nah, inilah karakteristik yang didekatkan dengan hal-hal yang bersifat kontekstual. Dikala kita membahaskan tentang misalkan terkait dengan materi interaksi sosial, nah kita nggak usah bercerita dengan interaksi sosial yang aneh-aneh. Cukup yang ada di depan mata siswa kita. Misal bagaimana interaksi sosial bisa membangun komunikasi yang dia lihat di sekolahnya, yang dia lihat ada di sekolah, antara guru dengan guru, antara guru dengan murid, antara murid dengan murid. Nah, ya itu semua bisa jadikan rujukannya. Bisa dijadikan sebagai bentuk identifikasinya. Nah, ini yang menjadi garis bawahnya Bapak dan Ibu. Tidak sebatas hafalan dan kontekstual. Nah, terkait dengan DPL, kita sudah cermati kemarin Bapak dan Ibu. Itu mungkin Bapak dan Ibu ya, ini desain pembelajarannya. Oh iya, terkait dengan desain pembelajaran Bapak dan Ibu, itu ada dua, tentang tujuan pembelajaran dan kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran sudah kita bahas kemarin. Di tujuan pembelajaran, Bapak dan Ibu sadar atau tidak membuat tujuan pembelajaran, dua hal ini pasti ada, yaitu kompetensi dan kontennya. Jadi siswa dapat melakukan atau merencanakan simulasi. Nah, itu sudah kompetensinya. Terkait dengan apa materinya, itu sudah kontennya. Jadi dalam tujuan pembelajaran pasti dua hal ini mau nggak mau harus ada. Dan kompetensi inilah yang mengarah pada pengalaman belajar murid. Itu terkait dengan memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Jadi kalau dilihat, ya dia bentuknya siklus. Apapun pola kita akan lari ke prinsipnya, akan lari ke kerangkanya, dan sebagainya. Nah, itu Bapak dan Ibu tambahannya. Boleh Bumi kita istirahat dulu, mungkin ada yang Iya, bertanya sebelum ke boleh, asesmen. boleh. Oke. Oke, Bapak Ibu silakan yang mau bertanya, silakan angkat tangannya, bukan angkat kakinya. eh ya, cepat sembuh. Pak Bambang, siapa yang menciptakan taksonomi Solo dari Bunda Sa'diyah? Ya udahlah, kita nggak usah bertanya siapa yang menciptakannya. Yang penting kita bisa menggunakannya sehingga bagi orang yang mendesainnya mendapat amalan. Siap, amin, amin ya Rabbal Nah, Alamin. Dari Bunda Endarwati. Pak Guru, bagaimana penerapan pembelajaran berbasis proyek yang lintas mapel? oke, berbasis pelajar yang lintas mafal. Wah, ini tantangan nih. Oke, project lintas mapel. Nah, kalau di yang sekarang itu Bapak dan Ibu berbasis project lintas mapel itu kalau ini ada dua sudut pandang ya.
Bapak dan Ibu ya. Kalau saya misalnya sebagai guru mata pelajaran, saya menyampaikan satu materi proyek, tetapi saya butuh mata pelajaran lain untuk menguatkan proyek siswa, maka untuk yang seperti ini bisa kita manfaatkan di kerangka pembelajaran sebagai kemitraan belajar. Nah, di posisi kemitraan belajar, maka yang melakukan asesmen terhadap pembelajaran itu guru yang menjadi guru utamanya, bukan mitranya. Mitra itu hanya penunjang, katalisatornya untuk pencapaian kompetensi siswa. Untuk penghasilan pemenuhan capaian belajar siswa. Itu yang kerangka yang pertama. Kerangka yang kedua, misal ada 3 orang guru, tapi ketiga-tiga guru ini dia juga melakukan penilaian terhadap capaian siswanya. Namun didesain dalam satu proyek yang sifatnya lintas mapel. Tapi kalau yang pertama tadi kebutuhan satu guru, yang kedua ini kebutuhan bersama-sama untuk guru semua yang terintegrasi dalam proyek tersebut. Nah, di regulasi terbaru, kalau dulu Bapak dan Ibu ingat pada saat pembelajaran kegiatan belajar di kurikulum Merdeka itu awal-awal muncul, ada yang namanya P5. Itu proyek yang sudah ditemakan. Nah, di sekarang P5 itu bergeser menjadi proyek pembelajaran dengan satu orang guru sebagai koordinator, yang boleh jadi koordinatornya itu bukan menjadi guru yang bagian dari proyek, bisa saja seperti itu. Nah, itu bisa menjadi fasilitas agar proyek lintas mapel itu bisa diberlakukan. Nah, sifatnya apa? Sifatnya kalau yang tadi saya sudah katakan ada 2 pola. Pola yang pertama, guru inti itu yang punya kapasitas menilai karena dia membutuhkan guru yang lain hanya sebagai penunjang. Tetapi ada yang pola yang kedua, semua guru yang terintegrasi dalam proyek tersebut itu berkolaborasi, menghasilkan satu proyek, dilakukan penilaian bersama sesuai dengan target dan tagihan masing-masing mapelnya. Nah, itu bisa didesain dalam proyek pembelajaran yang memang dalam kerangka kurikulum yang sekarang, Bapak dan Ibu kalau melihat struktur kurikulum terbaru kita, kalau nggak salah di Permen 13 2025 itu ada difasilitasi untuk itu, Bapak dan Ibu. Gitu, Bu Mi. Baik, tidak ada pertanyaan, tidak ada yang resen. Mungkin kita lanjutkan, Pak Guru. Oke. Udah ngopi dulu? Udah. 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 Ntar saya intip dulu, masih ada. Walaupun Nanti tak kirim deh dari Bogor sini, cung gitu. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Sekarang kita masuk di asesmennya Bapak dan Ibu. Oke. Di asesmen pembelajaran untuk pendekatan pembelajaran mendalam. Sebelum masuk ke asesmen, kita harus paham dulu prinsip asesmen ini Bapak dan Ibu. 3 prinsip utama dari asesmen itu, yang pertama berkeadilan, objektif, dan edukatif. Berkeadilan seperti apa? Saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham. Berkeadilan artinya asesmen itu bisa membedakan mana anak yang berkemampuan lebih dan mana anak yang kemampuannya kurang. Membedakan kemampuan lebih dan kemampuan kurang itu tergambar dari capaian nilai yang dihasilkan dari asesmen tersebut. Nah, kalau dari sisi struktur instrumennya, kalau kita lihat ada soal yang mudah, soal yang sedang, soal yang susah. Jadi Bapak dan Ibu kalau mengatakan soalnya mudah atau soalnya susah, itu tidak dilihat dari kacamata gurunya, tapi dilihat dari capaian muridnya. Kalau Bapak Ibu membuat satu instrumen soal, kemudian diberikan pada siswa, kalau siswa itu ada 20 anak,
dan 20-20-nya itu dapat nilai sempurna, maka soal itu soal yang mudah. Baik nggak soal yang mudah itu untuk diberikan pada anak? Saya katakan berkeadilan. Kalau satu instrumen soal ternyata anak semuanya bisa menjawab, maka soal ini nggak layak menjadi sebuah asesmen. Karena apa? Karena dia tidak bisa membedakan mana anak kemampuan lebih, mana anak kemampuan kurang. Sama-sama bisa menjawab. Sebaliknya soal yang mungkin kategorinya sulit, sehingga anak-anak itu tidak ada satupun yang bisa menjawab. Nah, ini juga soalnya tidak baik. Karena apa? Karena sama-sama tidak bisa membedakan mana yang punya kemampuan lebih, mana yang punya kemampuan yang kurang. Jadi prinsip asesmen berkeadilan itu sesuai dengan kebutuhan muridnya, sesuai dengan kemampuan muridnya, tidak ada bias dalam penilaiannya, sehingga dengan instrumen tersebut seorang guru bisa melihat mana anak yang kemampuan lebih, mana anak yang kemampuan kurang. Nah, sekarang yang repot Bapak dan Ibu, berkeadilannya jadi samar-samar. Nah, ini yang agak repotnya Bapak dan Ibu. Bahkan kalau dulu Bapak dan Ibu kita ingat apa namanya Bumi yang masuk perguruan tinggi yang nggak pakai tes itu? Itu undangan ya. SP, Ya. SSP apa gitu. Yang itu dah. Ya itu dah, pokoknya dah. SNBP Pak Bambang. SNBP. Iya sudah. ternyata ada apa namanya? Ada yang merespon, berarti alhamdulillah. Nggak tidur Pak Bambang. Nggak tidur. Ya Nah, Bapak Ibu ya ada kan? di SPMB itu Bapak dan Ibu ya, kalau kita lihat nilainya yang jadi rujukan nilainya apa? Rapot. Rapot. Kemudian pas Pak Menteri kita yang sekarang, nanti di bulan November ada apa tuh? TA. TKA. 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 Katanya Pak Menteri, TKA itu tujuannya untuk apa, Bu? Tidak menentuin kelulusan, tapi itu dipergunakan sebagai acuan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tingginya kan gitu. Nah, kalau itu jadikan acuan lebih tinggi, berarti nilai raportnya nggak diakui. Pemahaman saya ya Bapak dan Ibu ya. Kalau ujian itu yang dijadikan acuannya untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, berarti nggak ada yang jalur raport itu besok. Berarti Pak Guru sama dengan di Provinsi Jawa Barat sekarang dong? Apa itu? Ketika masuk SMA, 50% nilai rapot, 50% hasil tes. Itu yang kemarin kan? Karena asesmen TKA-nya tadi itu belum ada. Belum ada. Begitu TKA-nya ada, enggak gitu lagi, TKA-nya itu yang jadi acuan. Karena kerangka dimunculkan TKA itu salah satu tidak menjadi acuan kelulusan, tapi dipergunakan untuk melanjutkan jenjang lebih tinggi. Iya, betul. Oke. Baiklah. Lanjut. Nah, yang selanjutnya prinsipnya objektif. Penilaian didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan dan hasil peserta. Objektif. Ya, Bapak dan Ibu sudah apa? Ini Bapak dan Ibu sedikit nih. Ada nggak pengalaman Bapak dan Ibu waktu memberikan penilaian supaya lebih bersifat objektif, maka pada saat melakukan, biasanya ngasih soal ya Bapak dan Ibu ya, kemudian jawaban siswa udah terkumpul nih, bagaimana strategi Bapak dan Ibu agar dalam proses penilaian itu objektifnya bisa terlihat, bisa muncul. Ada nggak yang punya pengalaman Bapak dan Ibu? Boleh kita kasih silakan ruang. Bapak Ibu yang punya pengalaman, jangan takut salah. Kan pengalaman tuh guru terbaik. Kalau guru terbaik kan nggak pernah salah. Yang salah yang nggak pernah mencoba. Wah, masih malu-malu nih. Pak Dadan. Udah di absen sama Bumi satu-satu nih. Dia masuk protes aja Pak Guru. Lagi kalau giliran gini, diem dia. Ayo kemana dia? Lagi makan teh. Ayo pengalamannya. Bumi nodong aja orang lagi makan, ntar keselak tuh. Biarin gantian. Ayo, Pak Dadan. Lagi makan teh. Lagi makan nggak mau. Makanya jangan suka protes Kalau lagi absen. kalau saya Bapak dan Ibu ya,
Pada saat saya kalau mengkoreksi hasil pekerjaan siswa, itu saya tutup dulu nama siswanya. Oh, Dengan semua saya tutup nama, ditutup iya semua. tutup semua. Apakah saya tutup atau saya lipat terbalik itu ujung atas nama siswa itu sehingga pada saat koreksi nggak membaca nama siswa. Oh, biar subjektif, biar objektif. Objektif. Kadang-kadang kan ngelihat namanya, ingat wajahnya, cantik yang ini ya. Lain sudah ceritanya. Wah, aduh, Pak Dadan itu. Jadi ekor-ekornya nanti malah yang muncul nilai tatap muka akhirnya. Nggak ikutan kan? Udah makan aja yang benar, makan. Nah itu Bapak dan biasa. Terus kalau soalnya sifatnya urean, kadang-kadang kita kalau ngereksi Bapak dan Ibu ya, ada misalkan ada soal nomor 5. Satu anak dikoreksi nomor 1 sampai nomor 5 dikoreksi secara, semua dulu, baru pindah ke anak yang lain atau siswa yang lainnya. 1 sampai 5 lagi periksa. Nah itu kadang-kadang standar penilaian kita sudah berbeda itu. Nomor 1 yang koreksinya awal dengan nomor 1 yang koreksinya akhir, karena sudah tercampur bau dengan yang nomor 2, 3, 4, 5. Nah, saya biasanya melakukan, saya jepit dulu nih lembar jawaban siswa nih. Begitu saya koreksi nomor 1, maka saya nggak akan sentuh nomor 2. Semuanya siswa itu saya koreksi dulu nomor 1. Berarti Pak Guru kayak saya. Satu aja Nah, dulu semua. 1 semua dulu. Memang lebih lama ngoreksinya, Iya, tetapi capek, pegel. capek itu bolak-balik kertas tuh. Tetapi keuntungannya kita punya standar yang sama untuk satu soal yang sama karena otak kita belum terkontaminasi dengan soal-soal yang nomor berikutnya. Itu biasanya Bapak dan Ibu. Ya, berbagi pengalaman saja. Nah, edukatif. Edukatif itu cenderung pada umpan balik Bapak dan Ibu. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang growth mindset. Nah, di growth mindset itu bagaimana suara yang keluar dari mulut guru tidak menjustis siswanya sehingga menjatuhkan motivasi siswa bahkan menghilangkan motivasi. Sebaliknya, kita harus bisa mengangkat motivasi itu tetap tumbuh, tetap ada pada diri siswa walaupun capaian yang diharapkannya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu yang sifatnya edukatif. Oke. Ini jadi prinsip Bapak dan Ibu. Nah, kembali di pembelajaran mendalam tadi Bapak dan Ibu, kita punya pengalaman belajar mulai dari memahami, kemudian mengaplikasikan, merefleksi. Ingat, tadi juga sudah dikatakan, diidentifikasi, pembelajaran itu mengarah pada pembelajaran yang hot. Nah, kalau pembelajaran yang hot, maka di akhir instrumennya juga kita harus mampu memunculkan instrumen yang mengarahkan pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. HOTS ini Bapak dan Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka Bapak dan Ibu harus ingat dengan karakteristik soal-soal yang bersifat HOTS. Apa salah satunya karakteristik soal yang bersifat HOTS itu Bapak dan Ibu? Soal itu sifatnya kekinian. Ingat Bapak dan Ibu, soal yang butuh analisis itu menjadi soal yang sifatnya mengingat kalau sudah dilakukan berulang kali. Contoh, kita melihat ada satu soal. Soalnya sifatnya analisis. Itu sudah hot Bapak dan Ibu. Kemudian soal ini dibahas secara bersama-sama di ruang belajar kita dengan murid kita. Dibahas, dicarikan solusinya. Kemudian soal tersebut dengan model yang sama, siswa mengerjakan soal yang lain. Modelnya sama soal ini. Hanya beberapa poin aja yang diubah. Nah, siswa mengerjakan ulang lagi. Akhirnya dia malah menghafal cara mengerjakannya berdasarkan contoh yang ada. Bukan mengerjakan berdasarkan analisanya. Nah, soal-soal seperti ini yang tadinya soal analisis malah berubah menjadi soal yang kategorinya C1 hanya mengingat. Kenapa demikian? Ya karena soalnya tidak kekinian. Maka salah satu karakter dari soal HOTS itu sifatnya kekinian. Itu yang pertama. Yang kedua, soal HOTS itu tidak langsung ditodong dengan pertanyaan, tetapi ada stimulusnya. Soal ingin bertanya tentang 4 kali 8, tidak ditanya 4 kali 8 sama dengan titik-titik.
itu bukan soal HOTS. Tapi soal HOTS itu harus ada stimulus. Stimulusnya bisa berupa cerita, stimulusnya bisa berupa gambar, stimulusnya bisa berupa tayangan. Ada stimulusnya. Makanya Bapak dan Ibu kalau kita ingat waktu kita SD, kita diajarin untuk menghafal perkalian. Nah, setelah kita menghafal perkalian, soal yang diberikannya bukan soal hafalan, tapi soalnya soal cerita. Nah, itu untuk menstimulus kita agar menstimulus peserta didik kita agar apa? Agar materi atau hafalan yang sifatnya memahami tadi lebih teraktualisasi dalam menerapkan. Jadi ada tingkatan yang lebih tinggi dari apa yang sudah tersajikan lebih awal. Nah, contoh ini ada soal, kita lihat. Nah, ini terkait dengan Waduh, mentang-mentang guru fisika, soalnya fisika juga. enggak, ini Coba bukan akuntansi di situ. ya? Ah, udah enggak. Enggak, ini soalnya tentang alam, Oh iya, Bu. alam-alam Ah, baiklah. ah. Walaupun saya menyesal dulu ngambil jurusan IPA waktu SMA. Kenapa saya menyesal? Karena begitu sekarang yang dihadapi itu bukan masalah IPA, tapi masalah ekonomi, masalah sosial. Kenapa dulu nggak ngambil jurusan IPS aja? Udah lanjut, lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, ini ada soal seperti ini. Ada stimulus. Nah, jadi yang atas itu ada stimulusnya Bapak dan Ibu. Nah, jadi awalnya dia cerita tentang kompor surya. Jadi perangkat yang gunakan dan sebagainya. Terus ada gambar. Gambar ini sebagai stimulus. Kemudian dari gambar sini dimunculkanlah hasil grafiknya. Nah, pertanyaannya, manakah lokasi yang paling mendukung dan tidak mendukung untuk penggunaan kompor surya berdasarkan data ini, data lokasi A dan lokasi B. Nah, yang pertama, siswa untuk menjawabnya, maka dia harus bisa membaca data. Nah, itu pengetahuan yang menjadi pengantar untuk ke pertanyaannya. Walaupun pertanyaan sederhana, mana? Kalau enggak A, ya B. Tapi pertanyaannya bukan sekedar menjawab A dan B, tapi pengetahuan pengantarnya itu bisa di apa namanya diajak untuk menghadirkan mengkonstruksi pengetahuan siswa untuk pemahaman berikutnya. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu, dalam menghadirkan pembelajaran mendalam ini, mulailah kita sedikit mengurangi sebutkan, berikan contoh, hal-hal yang sifatnya pertanyaannya langsung tanpa menghadirkan stimulus-stimulusnya. Oke. Sekarang, seperti apa sih asesmen dalam pembelajaran mendalam itu? Sekarang kalau boleh saya tanya Bapak dan Ibu, asesmen itu penilaian kan? Kapan sih waktunya yang baik untuk kita berikan penilaian pada siswa kita? Bumi kalau ngasih penilaian kapan Bu Umi lakukan? Kalau aku di sela-sela materi, kadang-kadang aku melakukan penilaian. Aku nanya kan, misalnya gini, aku Hmm. lagi materi pengkodean akuntansi. Aku menjelaskan, aku menilai nih anak-anak mendengarkan atau tidak, paham atau tidak. Gitu. Oke, oke. Jadi dalam proses penilaian itu kapan waktunya diperlukan untuk melaksanakan penilaian? Waktunya sepanjang pembelajaran. Bisa di awal, bisa di proses, bisa juga di akhir. Bener berarti aku. Jadi di awal juga bisa Bapak dan Ibu. Di awal tujuannya apa? Tujuannya untuk kita mengetahui apa menjadi dasar awalnya. Jadi kita kita berhasil mengajar itu Bapak dan Ibu bukan melihat nilai akhir siswanya dapatnya 8, 9, 10, bukan itu Bapak dan Ibu. Saya ambil contoh. Kalau ada dua siswa, siswa A dan B. Siswa A, kemampuan awalnya itu 8. Setelah pembelajaran, nilainya menjadi 8,5. Tapi siswa B, kemampuan awalnya cuma 4. Setelah kegiatan pembelajaran, nilainya jadi 8. Kalau dilihat nilai akhirnya, yang 8 dengan 8,5 pasti tinggi yang 8,5. Tapi dilihat progresnya, maka progresi B jauh lebih besar daripada progresi A. Nah, ini yang bisa dilakukan. Mengapa perlu penilaian di awal, di tengah, atau di akhir. Nanti kita akan bahas lebih lanjut.
Nah, yang kedua bumi. Nah, ini bumi aja nih saya tonton. Aduh, aku belum belajar Pak Guru. Nah, enggak, sama ini kan bumi tidur-tidur aja. Emang kok Pak Guru tahu ya? Aduh, Oke. Nah, kalau tadi kan pembelajarannya kapan pembelajarannya apa penilaian yang cocok. Nah, sekarang yang dinilai oleh Bu Umi eh, dia nggak memberi soal itu apa eh, apa namanya karakteristik yang Bu Umi harapkan. Apa yang ya, menjadi penilaiannya? ya berharapnya anak-anak paham tentang pengkodean akuntansi. Karena kan Mm-mm. kalau kodenya salah, nanti laporannya jadi salah. Nah, Oke. dari situ saya Mm, bisa menilai nih Pak Guru, mm. ini ketika masih banyak yang salah, berarti kan ada yang kurang paham nih. Ataukah Oke. saya salah menyampaikan, ataukah memang anak-anaknya nggak mudeng nih. Karena kan Mm, saya ngajar itu dari kelas 11. Saya nggak tahu mm. nih di kelas 10-nya Mm. pemahaman dasar akuntansinya sudah sampai mana. Makanya Oke. makanya saya kadang kalau mengajar itu saya review dulu dari pemahaman mendasar apa sih Mm. hasil akhir dari akuntansi. Bagaimana sampai akhirnya laporan itu bisa Oke. disusun. Jadi saya review dari mulai siklus akuntansinya dulu Pak Guru. Oke. Sekarang saya buat teman-teman bersama nih kita refleksi aja sama. Mungkin kita pernah alami pada saat kita belajar dulu. Ada jadwal ulangan, ada jadwal tes. Hari Senin, Selasa sampai Sabtu nih. Setiap hari nih, apa yang kita lakukan? Pasti jawaban Belajar, kita sama, belajar. belajar. Pertanyaan berikut, apa yang kita harapkan dari belajar kita? Dapat nilai Targetnya apa? bagus. Dapat nilai bagus. Begitu nilai bagus dapat, apa yang bisa kita pakai dari nilai bagus tersebut? IPK bagus dapat hadiah. Pernahkah Bapak dan Ibu melihat yang nilainya bagus-bagus, tetapi dalam capaian karirnya tidak sekinclong yang nilainya biasa? Banyak. Banyak. Terus di mana yang salah tentang nilai tersebut? Karena yang dikejar adalah nilai bukan ilmu. Oke. Lantas, apa tujuan pembelajaran yang dilakukan dengan ulangan tadi secara rutin Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu itu? Apa dengan tujuannya nilai? Iya, nilai. Itulah yang keliru Bapak dan Ibu. Tahu nggak Bapak dan Ibu, siswa itu dikasih ulangan Senin sampai Sabtu, memang akhirnya ada nilai, tapi ada satu pelajaran yang paling berharga dan itu yang bisa menunjang karir dia. Apa itu? Dia bisa memanage waktunya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kapan dia belajar. Dia bisa mendapatkan satu keyakinan bahwa untuk mendapatkan nilai bagus, dia harus usaha. Dia harus mempersiapkan diri. Dan itulah yang akan menunjang karirnya. Bukan angka 8, 9, 10 yang dia dapat. Percaya nggak percaya? Boleh. Saya pengalaman pribadi Bumi. Apa? Ya, ya pengalaman pribadi saya. Kalau saya sih begini Pak Guru, sekedar sharing ya Bapak Ibu. Jadi di Boleh. awal pembelajaran itu Hmm. saya selalu bilang ke anak-anak begini, Hmm. dalam pembelajaran itu jangan mengejar nilai, tapi kejarlah ilmu. Karena Oke. kalau kita punya ilmu, maka nilai itu akan berjalan seiring dengan ilmu yang kita miliki. Mantap. Dan konsekuensinya, kalau itu yang diharapkan pada siswa, konsekuensinya sebagai guru, maka yang dinilai tidak selamanya kompetensi kognitifnya. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di pelajaran mendalam pun sama. Yang dinilai tidak selamanya harus bersifat kognitif. Nah, untuk itu mari kita simak seperti apa karakteristik jenis-jenis instrumen yang jenis-jenis teknik instrumen teknik asesmen yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mau melaksanakan asesmen di penilaian di pembelajaran mendalam, maka ini teknik-teknik asesmen. Ada observasi, project, kinerja, tes tulis, penugasan, penilaian diri, penilaian teman, portofolio. Ya, di sini tergantung apa yang menjadi target kita. Coba kalau kita melakukan penilaian diri,
apa yang bisa kita dapatkan dari sisi nilai untuk kognitifnya. Nggak banyak kita bisa dapatkan. Tetapi ada nilai-nilai yang bisa kita hadirkan pada diri siswa, terutama yang terkait dengan attitude dan behaviornya. Ini Bapak dan Ibu. Nah, ini menjadi orientasi dalam pembelajaran mendalam. Sehingga nanti di asesmennya, kalau Bapak Ibu merencanakan, maka ini yang akan Bapak Ibu jadikan target. Kalau kita melihat struktur kurikulum yang terbaru sekarang ini, Bapak Ibu yang telah direvisi, kalau di SMK itu ada PKL, Bu Mia. Iya, Ya, kalau dulu PKL yang dinilai apanya? Kompetensi kan? betul. Sekarang yang dinilai apa? Soft skill. Sekarang yang dinilai soft skill-nya, Iya, betul. bukan kompetensi. Ya, karena memang karirnya besok itu, kompetensi itu betul menentukan, tapi untuk berkembangnya perlu soft skill. Disitulah muncul pijakannya itu grow mindset-nya. Jadi pola pikir yang bertumbuh. Soft skill-nya yang harus diasah. Nah, teknik-teknik ini semua yang perlu Bapak Ibu pahami. Observasi, project, tes lisan, penugasan, tes tertulis, kinerja, penilaian diri, penilaian antar teman, dan portofolio. Nah, Bapak dan Ibu, yang guru di SMA, di SMK, di akhir kelas 12, anak mendapat ijazah. Di ijazah tersebut muncul nilai. Dan nilai tersebut tidak semua mata pelajaran diperoleh dari hasil ujian di kelas 3. Ada nilai mata pelajaran yang diperoleh dari capaiannya di kelas 1 dan kelas 2. Nah, itulah pola penilaian portofolio kalau di akhir kelas 3 itu, kalau kita perhatikan ijazah, ada pelajaran-pelajaran nilainya ada tapi ujiannya nggak ada. Itu pola portofolio. Artinya ruang itu sudah ada Bapak dan Ibu. Bahkan sudah dipersiapkan sampai di penilaian akhirnya. Nah, untuk menentukan penilaian ini Bapak dan Ibu, tadi sudah kita ulas bahwa pelaksanaan penilaian itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Apa tujuannya penilaian di tengah, penilaian di awal, di tengah, di akhir? Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat slide berikut. Jadi dalam penilaian atau asesmen itu ada penilaian yang bersifat formatif dan ada penilaian yang bersifat sumatif. Penilaian formatif itu ada dua. Ada asesmen as learning dan ada asesmen for learning. Sementara sumatif itu hanya berpijak pada asesmen of learning. Apa itu asesmen of learning? Singkat cerita, singkat kata, penilaian yang bersifat assessment of learning itu untuk pengambilan keputusan. Anak itu naik kelas, anak itu tinggal kelas, anak itu lulus, dan sebagainya, itu ada pada assessment of learning. Sebaliknya, di formatif, itu bisa dalam bentuk as learning maupun for learning. Kalau for learning untuk siapa? Cenderung untuk perbaikan gurunya. Gurunya yang itu berharap umpan balik dari siswa untuk perbaikan gurunya. Observasi, begitu penilaian sifatnya observasi, itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk penilaian formatif, tapi sifat kecenderungannya ada pada for learning. Begitu melihat, oh anak saya kok banyak malas-malas saat saya ngajar dengan metode seperti ini, apa yang salah dengan metode yang saya lakukan? Itu bentuk. Seringkali kita Bapak Ibu terlena yang namanya evaluasi, yang dievaluasi hanya muridnya, tanpa kita mengevaluasi seberapa capaian kita. Jadi kalau saya bilang Bapak dan Ibu, RPP atau modul ajar yang baik itu adalah RPP atau modul ajar yang banyak coret-coretnya. RPP itu rencana Bapak dan Ibu. Namanya rencana, Bapak dan Ibu rencana bangun rumah saja, sudah temboknya naik, kadang-kadang kita rubuhkan lagi, kita ganti. Sudah temboknya naik, kita rubuhkan separuh, malah muncul jendela di situ. Nah, itu semua adalah perubahan-perubahan dari perencana. Jadi Bapak dan Ibu membuat RPP yang sifatnya rencana,
terkadang tidak sesuai dengan kenyataannya. Sahkah seperti itu? Sah-sah saja. Tetapi perbaikan itu perlulah Bapak Ibu tuliskan dalam RPP Bapak dan Ibu dengan tinta merah lah, dengan tinta hijau lah, dan sebagainya sebagai tanda ada perbaikan. Sehingga pada saat Bapak dan Ibu di tahun berikutnya mengajarkan materi yang sama, catatan-catatan itu Bapak Ibu bisa jadikan pertimbangan untuk perbaikan perangkatnya. Yang sering terjadi Bapak dan Ibu, kita ini Bapak dan Ibu, materinya sama, perangkatnya hanya ganti cover. Kita lupa perbaikan-perbaikan ataupun situasi-situasi yang tidak memungkinkan kegiatan belajar kita berjalan sesuai dengan perencanaan kita. Nah, inilah yang sebaik-baiknya RPP itu, rencana pembelajaran itu, bukan yang penuh, bukan yang putih bersih, tapi justru yang bagus adalah yang setiap implementasinya perlu disertai dengan catatan-catatan perbaikan bagi diri kita. Itulah assessment for learning yang bisa kita lakukan. Nah, kalau tadi Bu Umi menyampaikan terkait dengan kegiatan proses belajar yang diarahkan pada anak di saat kegiatan belajarnya, itu cenderung pada as learning. Jadi merefleksi pembelajarannya sendiri oleh siswanya. Nah, gitu Bapak dan Ibu terkait dengan asesmen. Inilah materi terakhir hari ini yang kita ulas. Nah, dan ini akan menjadi fondasi Bapak dan Ibu untuk menyusun perangkat perencanaan pembelajaran. Insya Allah di hari ini juga di sisa waktu kita akan coba buka sedikit template-nya seperti apa yang kita akan gunakan di sesi esok untuk kita coba mengsimulasikan bagaimana menyusun perencanaan pembelajaran tersebut. Oke, Bumi, itu untuk sementara. Ya, saya lagi ngecek sambil nunggu pertanyaan. Kata Bunda Miokti kalau dia menilai anak itu membuat rubrik, Kak. Membuat rubrik ya. Penilaian. Betul. Kata Bunda Respi menghargai proses berarti ya, Pak? Iya. Tergantung juga. Rubrik itu bisa pada proses, tetapi intinya begini Bu, Bapak dan Ibu di rubrik itu. Di pembelajaran mendalam itu kan target akhirnya pada pengalaman belajarnya si anak mampu merefleksikan dirinya. Baik. Tidak hanya sekedar memahami, setelah dia memahami dia bisa mengaplikasikan, setelah dia bisa mengaplikasikan, dia harus bisa merefleksikan dirinya. Itulah diperlukannya rubrik. Baik, kata Bunda Miokti, saya setuju dengan Pak Bambang. Ada beberapa siswa saya seperti kata Pak Bambang, justru dia tidak cerdas, namun dia gigih malah menjadi anak yang berhasil. Ya, disitulah soft skill-nya yang perlu kita perhatikan. Baik, silakan Bapak Ibu sebelum kita ngintip-ngintip template, silakan angkat tangan. Ayo, angkat tangan dulu, jangan angkat kaki. Angkat tangan Bapak dan Ibu, ya, jangan lambaikan tangan. Itu mah udahan. Ayo Bapak Ibu, silakan mau bertanya atau nggak sabar nih ngintip tentang template-nya. Kayaknya udah pada nggak sabar Pak Bambang. Template-nya sudah ada juga di drive itu. Udah ada di drive. Ayo kita intip aja deh. Kita intip aja. Kita intip aja deh. Oke. Saya. Awas bintitan ya. Saya hentikan dulu yang ini. Iya. Sambil menunggu itu Pak, di chat ada nih Pak Guru. Kata Bunda Tuturi Handayani. Penilaian diri dan teman, pertanyaan terkait materi atau kondisi emosi siswa atau lainnya. Kalau untuk penilaian antar teman, jangan mengarah pada kompetensi terkait dengan materi. Karena siswa kita masih dalam tahap belajarnya. Artinya capaian materi mereka masih capaian materi yang berbeda satu sama lain. Jadi anak yang kemampuan kognitifnya kurang, dia nggak sepatutnya untuk memberikan penilaian pada yang lebih dari sisi kognitif. Tetapi dari soft skill-nya kita bisa hadirkan. Dari attitude-nya kita bisa munculkan. Dari behavior-nya kita bisa harapkan itu bisa teramati oleh antar temannya. Jadi misalkan begini Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan pengelompokan siswa. Jadi bagaimana di kelompok siswa itu seseorang satu dari antara temannya itu menjadi leadernya, maka
temannya bisa melakukan penilaian. Jadi itu bisa dilakukan penilaian antar teman terkait dengan tidak mengarah pada kompetensinya. Jadi lebih mengarah pada afektifnya dan psikomotornya. Jadi contoh sederhana begini Bapak dan Ibu. Pernahkah Bapak Ibu diobservasi oleh atau mengobservasi teman sejawat? Itu adalah penilaian antar teman. Di mana kita dalam mengobservasi itu punya instrumen sebagai pegangannya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau melakukan penilaian antar teman, maka Bapak Ibu perlu siapkan rubrik di mana rubrik itu menjadi pegangan bagi siswa untuk menjadi acuan apa yang harus dinilai dari performan dari temannya. Jadi lebih pada tampilannya, lebih pada performan temannya, bukan pada kognitifnya. Itu mungkin Bu Mia. Baik. Oke, kita lanjut mengintip-ngintipnya. Di drive materi ya Bapak Ibu ya, sudah ada di grup, sudah saya bagikan. Ayo. Ini template-nya ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, besok kita simulasikan nih Bapak dan Ibu untuk Ya. pengisiannya. Sekarang ngintipnya dulu. Ngintip aja dulu. Biar nyenyak tidurnya, Pak. Nah, tapi kalau ada yang seandainya mau menyandingkan dengan modul ajar yang kemarin, ya boleh. Silakan aja Bapak Ibu sandingkan. Jadi di mana sisi-sisi ini ya. Itu perencanaan pembelajaran, jenjang pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan materi. Ini komponen minimal yang harus tersaji. Artinya, ini wajibnya. Boleh nggak lebih dari ini, Pak? Boleh. Yang nggak boleh itu kurang dari ini. Nah, itu ada identifikasi, tadi sudah kita ulas. Ada identifikasi kesiapan murid, karakteristik materi, ada DPL-nya. Kemudian di desain pembelajaran itu ada tujuan pembelajarannya. Nah, terkait dengan desain pembelajaran, nanti ada terkait dengan kerangka pembelajarannya, yaitu praktek pedagogisnya, kemitraan belajar, lingkungan belajar, pemanfaatan digital, kemudian terkait dengan pengalaman belajarnya, nanti di dalam pengalaman belajar ini memuat apa saja, di samping pengalaman belajar tentang yang terkait dengan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, Bapak dan Ibu juga harus tuangkan di sini prinsip-prinsip pembelajaran mendalamnya terlihat di sini. Di pengalaman belajar. Intinya di pengalamannya ada langkah pembelajaran. Langkah pembelajarannya itu memuat pengalaman itu sendiri, yang 3 tadi Bapak dan Ibu, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian ditambah dengan prinsipnya, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Nah, baru diakhiri dengan asesmen. Ada asesmen di awal, proses, dan di akhir. Selesai. Nah, sekarang Pak Guru, sebentar. Coba naik ke atas. Ya. Apakah ini berlaku dari jenjang TK sampai dengan SMA, SMK? Sama. Berarti semua jenjang ada profil lulusan? Ada. Oh, okay. Semua jenjang ada profil lulusan. Nah, lanjut. Kemudian, asesmen ini tidak usah dituangkan bentuknya, butir itemnya. Itu akan Bapak Ibu sajikan menjadi dalam bentuk lampiran. Jadi di bawahnya ini ada lampirannya. Rencana asesmennya, KKTP-nya. Ingat Bapak Ibu KKTP? Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Bentuk penilaiannya apa, mau di awal, di proses, atau di akhir. Nah, tinggal kita centang aja atau tinggal kita isi. Misal penilaian di awalnya bentuk apa. Kalau nggak ada penilaian apa, kosongkan aja. Tapi kalau ada tinggal tulis. Apa yang ditulis di sini? Tadi ada jenis-jenis asesmen tadi. Ada penilaian diri, ada tes lisan dan sebagainya itu. Ya, itu Bapak Ibu tinggal tuangkan. Kemudian boleh Bapak Ibu sertakan dengan pertanyaan pemantik agar mudah diingat. Tapi kalau merasa tidak diperlukan, nggak apa-apa juga. Tetapi lampiran instrumen tesnya Bapak Ibu harus sertakan. Nah, lampiran instrumen tesnya ini dan rubrik penilaian itu tergantung berapa banyak yang ada di rencana asesmennya ini. Kalau di rencana asesmennya hanya ada 3, ya mungkin nanti jadi
lampiran instrumennya baik berupa lampiran instrumen maupun rubriknya itu hanya ada 3 jenis, tergantung di sini Bapak. Nah itu saja Bu Umi untuk jadi kerangkanya. Udah kita intip ternyata ya. Kalau lihat template-nya berarti Bapak Ibu nanti tinggal mengisi. Bapak Ibu download ya. Jadi caranya kalau di Drive itu Bapak Ibu download, lalu Bapak Ibu punya punya file yang belum diisi template ini, lalu Bapak Ibu copy, save as, baru Bapak Ibu coba-coba buat ya. Jadi besok kita akan simulasikan. Di ini juga ada Bu Umi, di materi itu ada saya berikan beberapa referensi. Ya. Referensi itu adalah rujukan-rujukan yang saya jadikan, yang saya munculkan di PPT ini Bapak. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau lihat rencana pembelajaran di referensi itu, bentuknya nggak begini. Bentuknya tapi isinya sama. Bahkan di situ tentang DPL-nya dia disajikan dalam bentuk tabel, hingga kita centang mana yang kita munculkan. Sebenarnya dimodifikasi oleh kita nggak apa-apa ya. Yang penting komponen itu ada. Ya, ada. Ya. Baik, kita sesi tanya jawab Pak Guru. Boleh. Baik, silakan Bapak Ibu. Enakan Bapak Ibu nyalain mic-nya, jadi nggak hanya Umi sama Pak Guru yang berbicara. Yuk, silakan Pak Freddy mau ditanyakan? Atau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silahkan angkat tangannya. Saya belum, Teh Umi. Belum, oke. Ya. Ada Pak Po. Pak Po itu Pak Pono, Pak Guru. Pak Po. Oh, Pak Po. Pak Po, silakan Pak Po. Terima kasih, Teh. Yuk. Ada 2 hal saja yang perlu saya sampaikan atau saya tanyakan kepada Pak Bambang, guru kita yang hebat. Aduh, saya masih belajar, Pak. Implementasi taksonomi tadi, Pak Bambang. Oh iya, Pak. Kalau belum, tadi arahnya itu sepertinya yang seperti apa? Kalau apakah saya salah tangkap ya? Arahnya itu pada capaian tujuan pembelajaran dan bagaimana asesmennya begitu. Iya. Tetapi kalau Solo itu lebih pada kedalaman di dalam memahami materinya. Materi begitu ya Pak? Iya, betul. Nah, oleh karena itu gini Bapak, pada akhirnya ketika kita memberikan pembelajaran, tadi sudah kita lihat bahwa di dalam pembelajaran nanti ada tujuan pembelajaran. Betul. Akhir pembelajaran nanti pasti ada asesmennya. Betul. Sementara di dalam merumuskan tujuan pembelajaran tentunya kita pasti akan lebih menengok pada taksonomi belum. Betul. Karena pada waktu pelaksanaan proses pembelajaran kita mesti harus menengok pada taksonomi Solo. Begitu Bapak ini. Iya. Sehingga karena pada akhirnya nanti kita juga harus melakukan asesmen yang akan menghasilkan nilai. Betul. Apakah nilai nanti akan kita wujudkan dalam bentuk angka-angka atau bagaimana sudah nanti kita tunggu dari kementerian ya. Nah, dari kedua hal ini Pak, supaya kita nanti bisa dapat memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran kita antara tujuan yang ingin kita capai dengan pelaksanaan pembelajaran yang tadi mengedepankan kepada taksonomi Solo, itu bagaimana kira-kira cara mengawinkan kedua-duanya Bapak? Oke. Tapi ya tadi terkait dengan proyek Pak Bambang. Proyek, iya. Kalau sepanjang selama ini, sependek yang saya ketahui, untuk P5 itu model pembelajaran atau proyek itu diarahkan pada pembelajaran lintas disiplin ilmu. Ya. Itu nggak Pak? Betul. Sementara yang proyek yang ini tadi sedikit yang saya, atau mungkin saya salah Bapak. Untuk proyek yang sekarang ini, karena arahnya pada DPL, ini sepertinya sudah mengarah pada lintas mata pelajaran, bukan lintas disiplin ilmu. Nah, kalau P5 dulu Bapak, karena lintas disiplin ilmu, maka capaian akhirnya itu adalah berupa nilai-nilai yang dikaitkan dengan capaian dimensi P5. Begitu. Iya. Sedangkan untuk proyek nanti Pak, karena itu sudah lintas mapel, begitu, bagaimana nanti kira-kira proses penilaiannya? 2 hal itu Pak Bambang yang ini masih mengganjal di otak saya, mudah-mudahan ada pencerahan. Terima kasih. Oke.
Baik, Bapak. Yang pertama tentang taksonomi Bapak dan Ibu ya. Nah, kita lebih familiar menggunakan taksonomi Bloom. Karena orientasi akhirnya dari setiap pembelajaran kita adalah asesmen. Dan asesmen itu untuk mencapai target asesmennya, maka semua diimplementasikan pada proses. Gitu ya Pak ya? Betul. Nah, yang jelas kita nggak usah mengawinkan Pak taksonomi Bloom dengan taksonomi Solo karena rujukannya pijakannya berbeda. Kalau Bapak lebih cenderung dengan taksonomi Bloom, ya udah kerangkanya adalah taksonomi Bloom. Kalau Bapak menggunakan taksonomi Solo, maka kerangkanya taksonomi Solo. Tapi penilaian akhirnya di taksonomi Solo itu dalam rangka untuk mengetahui pemahaman kedalaman pemahaman siswa. Itu orientasi akhirnya. Walaupun nanti sama-sama wujud angka, tapi tujuannya berbeda. Tujuannya mengetahui kedalamannya. Kalau yang satu lebih pada hasil akhir memang. Jadi nggak usah kita pilih. Nah sekarang bagaimana implementasi sekarang? Kita menggunakan pengalaman belajar PM ini, Pak. Jadi ini sudah dipilah, Bapak. Nah, di pengalaman belajar itu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Bagi Bapak dan Ibu yang selama ini menggunakan taksonomi Bloom, maka memahami itu ada pada tatanan C1, C2. Mengaplikasi ada C3, C4, dan merefleksi ada pada C5 dan C6. Bagi Bapak dan Ibu yang biasa menggunakan taksonomi Solo, maka memahami itu ada pada unistruktural dan multistruktural. Aplikasi ada pada relasional dan refleksinya ada pada berpikir abstrak. Ini beda ini Pak ya. Nah, saya munculkan ini Bapak dan Ibu karena kemarin ada yang bertanya apa sih bedanya taksonomi Bloom dan taksonomi Solo. Itu aja Bapak dan Ibu. Sementara dalam pelaksanaan kita ya kita gunakan satu kerangka aja. Kalau belum saja, kalau nggak usah dipadukan Bapak dan Ibu. Justru kalau Bapak Ibu padukan yang ada Bapak Ibu kesulitan sendiri nanti akhirnya. Karena pijakan kita berbeda. Nah, selama ini kenapa dalam pembelajaran kita tidak mendapatkan tantangan, memang tidak mendapatkan hal-hal yang menyulitkan kita karena memang kita berpijak pada satu aja. Saya juga selama ini menggunakan taksonomi Bloom, Pak. Jadi acuan saya. Itu Pak ya terkait dengan taksonomi. Jadi untuk saat ini Bapak dan Ibu tidak usah berpikir yang Bloom dan Solonya, tapi lihat aja di pengalaman belajar PM-nya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekali lagi menggunakan taksonomi Bloom, maka pengalaman belajar PM untuk memahami itu Bapak Ibu berorientasi pada C1 dan C2. Demikian selanjutnya. Nah, sekarang terkait dengan proyek Bapak dan Ibu. Nah, terkait dengan proyek dalam pembelajaran dalam asesmen itu Bapak dan Ibu, salah satu bentuk asesmen adalah penilaian proyek. Nah, terkait dengan penilaian proyek ini, kita bedakan Bapak dan Ibu. Proyek menjadi bagian dari lintas mapel dengan proyek di dalam mapel. Ya, jadi jangan disatukan Bapak dan Ibu. Misal Bapak dan Ibu, guru agama pun bisa membuat pembelajaran sebagai proyek sebagai model pembelajarannya. Kemarin kita sudah ulas model pembelajaran itu punya sintak dan setiap sintak itu punya orientasi masing-masing. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan sintak pembelajaran berbasis proyek, maka langkah-langkah itulah yang akan menjadi runutannya. Artinya dia memang untuk pelajaran satu mata pelajaran. Kalaupun ada pelibatan mata pelajaran lain, itu diberi ruang dalam PM ini pada kerangka pembelajarannya dengan memanfaatkan kemitraan belajar. Sekali lagi, kemitraan belajar itu menjadikan mata pelajaran yang lain sebagai penunjang capaian siswa untuk mata pelajaran kita. Ingat Pak, memakai pelajaran lain untuk menunjang. Jadi yang pelajaran guru mata pelajaran lain itu enggak ikutan menilai. Nah, iya, gitu ya Pak ya. Tetapi kalau yang lintas mata pelajaran, mohon dibedakan dengan P5 yang kemarin. Kalau kemarin P5, temanya sudah jelas. Temanya sudah jelas, temanya sudah ada, kemudian si koordinator P5 yang punya kapasitas menilai. Dan nilainya dalam bentuk deskripsi, bukan dalam bentuk angka. Nah, yang sekarang, yang dengan pendekatan mendalam ini, P5 kan sudah tidak lagi profil pelajar Pancasilanya diganti dengan DPL. Dengan tidak ada lagi profil pelajar Pancasila, maka sudah tidak ada lagi penguatannya, P5-nya hilang.
gantinya adalah pembelajaran project. Nah, pembelajaran project yang dimaksud ini adalah lintas mapel. Tugas yang dulu kita kenal dengan koordinator P5 itu menjadi koordinator pembelajaran project. Sama tupoksinya. Hanya bedanya kalau yang koordinator P5 memberikan penilaian, kalau koordinator pembelajaran project tidak memberikan penilaian, tapi dia akan mengkoordinir pelaksanaan projectnya. Pertanyaan terbesarnya, siapa yang menilai? Adalah guru-guru yang mapelnya terintegrasi menjadi satu proyek lintas mapel tadi. Contoh nih Pak, contoh. Misal, proyeknya temanya adalah menyelamatkan lingkungan. Nah, begitu temanya menyelamatkan lingkungan, si koordinator dia akan menghimpun siswa yang menjadi koordinatornya di satu kelas. Kemudian menyampaikan, kita punya tema ini. Siswa mendesain proyeknya masing-masing, kelompok-kelompok siswa itu mendesain, saya nanti kalau temanya itu, saya akan melaksanakan satu proyek, menyiapkan bibit untuk ditanam sebagai penyelamat lingkungan hidup. Jadi proyeknya dia merencanakan menyediakan bibit untuk penanaman. Tapi kelompok yang lain boleh jadi dia akan berpikir, berarti saya perlu bikin satu media tayang dalam bentuk iklan layanan untuk menghimbau masyarakat agar bisa ikut melestarikan lingkungan hidup. Nah, temanya sama, tapi bentuk proyeknya berbeda. Ya, didesain oleh masing-masing. Yang A tadi dia desain untuk menghasilkan bibit tanaman yang tanam, yang satu mendesain untuk menghasilkan tema iklan layanan. Nah, sekarang oleh gurunya bagaimana? Oleh koordinatornya. Kalau yang ini terkait dengan bibit tanaman, maka pelajaran apa saja nih yang bisa diintegrasikan? Bisa pelajaran ini. Kalau si koordinatornya nggak paham, pelajaran apa bisa terintegrasi, bisa menyampaikan ke guru-guru yang mengajar kelas tersebut. Ini ada kelompok mau bikin proyek tentang ini. Kira-kira untuk pelajaran bahasa Indonesia bisa membantu untuk menilai apanya? Bahasa Inggris apanya? Agama apanya? Olahraga apanya? IPA-nya apanya dan sebagainya. Begitu guru-guru tadi sudah memplot, nanti saya akan nilai ininya. Ini akan nilainya. Itu disampaikan ke siswa. Nanti proyek ini hasilnya akan menjadi satu bentuk laporan di mana di laporan itu memuat tagihan guru-guru tadi, mapel-mapel tadi. Nah, guru-guru itu menilai berdasarkan mapelnya masing-masing. Nah, pertanyaannya, nilainya dimasukkan kemana? Kalau dulu P5 ada raportnya. Kalau ini nilainya kemana? Nilainya menjadi bagian dari mata pelajaran yang terintegrasi tadi. Terima kasih Pak Bambang. Oke, sip. Saya bisa Baik. Baik, Oke. sudah ya Pak Po. Pak Guru, sebelum ke pertanyaan di chat, Pak Nasrul tahan dulu. Pak Guru, itu PPT sama template nggak bisa di-download atau Pak Guru bisa share ke grup? Gitu. Iya, bisa. Soalnya Oke, saya sip. coba download nggak bisa. Oke, sip. Pak Guru, sekarang ke chat dulu ya sebelum ke Pak Nasrul ya. Kata Bunda Miyokti begini, apakah pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, merefleksi, disampaikan urutan sesuai dengan sintak pembelajaran, model pembelajaran. Yang kedua, prinsip pembelajaran. 3, prinsip pembelajaran apakah disesuaikan dengan tahapan atau sintak pembelajaran? Oke, baik. Yang pertama Bapak dan Ibu mengarah dulu pada model pembelajaran apa yang dipilih. Begitu model pembelajaran apa yang dipilih, maka Bapak Ibu sudah langsung terbayang ada sintaknya. Nah, sintaknya itu Bapak Ibu sajikan dulu. Begitu sintaknya tersajikan, nanti kita plot. Kira-kira dengan sintaknya seperti ini, berapa kali pertemuan nih untuk satu topik ini. Misal ada 3 kali pertemuan. Kita pilih aja sintak itu menjadi 3 kali pertemuan. Sintak yang pertama, sintak yang 1, 2, 3, misalnya sintak A, sintak B, sintak C. Itu dipilah menjadi 3 pertemuan. Sintak A-nya, kira-kira di sintak A itu bisa menghadirkan prinsip pembelajaran yang mana di sintak A-nya.
Jadi di sintak A-nya itu Bapak dan Ibu bisa rinci lagi menjadi langkah-langkah pembelajarannya. Langkah pembelajaran itu Bapak dan Ibu bisa melihat di langkah mana di langkah mana bisa memunculkan prinsipnya. Jadi kita kaitkan dengan prinsipnya. Kemudian kembali ke pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksikan, disampaikan urut. Bukan disampaikan urut sesuai sintaknya. Tetapi yang urut itu adalah pengalamannya. Kenapa saya katakan logikanya Bapak dan Ibu ya? Memahami itu kan akan menjadi fondasi sebelum diimplementasikan, diaplikasikan. Jadi itu menjadi tahapan kita menyajikan untuk memahami. Di balik yang sintak itu Bapak dan sintak itu juga nanti bisa menyesuaikan Bapak dan Ibu. Jadi semuanya prosesnya akan menyesuaikan dengan sendiri. Jadi biasanya di sintaknya juga itu kan urutan sintaknya itu mulai dari yang sederhana. Tapi masih memungkinkan bisa terjadi di satu sintak itu bisa 2 atau 3 prinsip itu muncul secara bersamaan. Jadi yang prinsip yang 3 tadi BBM itu nggak mesti munculnya masing-masing, bisa munculnya bersamaan. Contoh sederhana Bapak dan Ibu. Dikala Bapak Ibu mengajak siswa untuk melakukan penelitian sederhana atau proyek sederhana, maka di situ bisa muncul ketiga-tiganya. Mulai berkesadarannya bisa muncul, bermaknanya bisa muncul, kemudian menggembirakan atau menyenangkan. Ingat yang kemarin kita sudah ulas, menyenangkan itu bukan selamanya dalam keadaan bermain Bapak dan Ibu. Dia bisa menceritakan kembali apa yang dia lakukan, itu sudah menyenangkan. Nah, itu mungkin gambaran sekilasnya. Besok mungkin kita akan perkuat pada saat kita mencoba mensimulasikannya. Baik, sabar ya Bunda Miyokti besok ya. Pak Nasrul, silakan. Pak Nasrul. Terima kasih. Baik, Ya. Pak Bambang. Tadi terkait tentang P5 itu Pak Bambang, saya ada dengar bahwa ada... Suaranya putus tenggelam. Saya pikir saya aja yang nggak dengar Bu Ibi. Karena Pak Nasrul jauh di Riau. Gimana nih sekarang? Nggak kedengeran. Halo. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran ya? Diulang Pak, diulang halo, Pak. Halo. Iya Pak. Ya. Oke. Pak Bambang, izin Pak, kemarin ada saya diskusi sama kawan saya terkait penerapan P5 yang kokurikuler ini di sekolahnya. Iya. Beliau menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu dengan misalnya senam pagi, terus sarapan bersama, terus sholat duha bersama. Seperti itu Pak, 1 JP, 1 JP, 1 JP seperti itu. Apakah bisa seperti itu penerapannya Pak? Oke, baik Bapak Ibu, terkait dengan kokurikuler, kan P5-nya udah tidak ada nih Pak ya. Kemudian ada muncul kokurikuler. Project tadi, pembelajaran project yang lintas itu merupakan salah satu dari bentuk kokurikuler. Tadi ada senam anak Indonesia, itu juga bentuk kokurikuler. Satu bentuk kokurikuler. Jadi kokurikuler itu kita pilih bahwa ada intra, ada ada ekstra. Kalau intra udah jelas, mata pelajaran itu intra. Kalau kokurikuler itu di luar mata pelajaran, tetapi terjadwalkan oleh sekolah dalam jadwal belajar. Jadi tadi nanti ada kegiatan proyeknya, itu terjadwalkan oleh sekolah di dalam waktu belajar. Tetapi dia tidak masuk dari mata pelajaran tersebut, walaupun dinilai oleh masing-masing mata pelajaran. Senam tadi masuk dalam jadwal mata pelajaran. Di jam pertama ada senam dulu. Itu kokurikuler, tetapi di luar mata pelajaran. Upacara bendera itu kokurikuler. Jadi kegiatan-kegiatan kokurikuler itu banyak bentuknya. Nah, kalau kita kaitkan tadi 1 JP, 1 JP, 1 JP seperti Bapak bilang itu terkait dengan beban tugas tambahan. Linearitas jam tugasnya. Nah, itu ada di regulasi yang lain. Saya belum menyimak betul regulasi terkait dengan beban tugas itu kepada Ibu.
Baik. Begitu Oke. ya Pak Nasrul ya. Oke, sekarang kembali ke Ya. chat. Terkait dengan kelima, rapotnya gimana Pak Guru? Apakah Iya, model rapotnya sama dengan kelima? ya. Kalau P5-nya sudah nggak ada ya rapotnya nggak ada juga dah. Enggak, maksudnya untuk yang tadi kokurikuler itu. Nah, itu kalau untuk P5 itu kan besok berubah jadi eh, pembelajaran proyek yang lintas mapel itu Bu Umi. Ya, apakah Nah, rapotnya seperti dia kelima? dia nggak punya rapot. Nah, sekarang karena nilainya akan diambil oleh mata pelajaran yang terintegrasi dalam kegiatan tersebut. Oh, berarti Hmm, menambah nilai Iya, teori di kelas dengan adanya ah, proyek tersebut. iya. Oke, Karena baik. karena dulu begini Bu Umi, pada saat P5 itu muncul dulu waktu di masa yang lalu, itu ada dua hal yang menjadi sandungan atau kendala bagi implementasinya. Yang pertama, keterlibatan anak dalam kegiatan itu tidak direspon seutuhnya oleh anak. Bahkan ada cenderung diabaikan termasuk oleh para beberapa guru-guru yang ada. Pertanyaannya, mengapa diabaikan? Nggak salah hal itu muncul. Karena kita sudah terdoktrin bahwa prestasi itu adalah nilai. Sementara rapot per 5 tidak ada nilai. Sehingga tidak berimbas pada capaian prestasi. Begitu juga hasil-hasil misal di SMA. Nanti mau lanjut ke perguruan tinggi berdasarkan nilai rapot. P5-nya nggak ditengok. Nah, itu salah satu sandungan pada saat implementasi P5. Nah, atas sandungan itulah akhirnya bagaimana muncul nilai. Nah, nilai itu diambil dalam bentuk proyek yang menjadi kewenangan nilai dari si guru mata pelajaran yang terintegrasi dari proyek tersebut. Nah, itu mungkin sedikit analisa saya mengapa P5 itu mengalami perubahan. Baik, terima kasih Pak Guru pencerahannya. Pertanyaan berikutnya dari Bunda Naimah. Apakah tema proyek untuk satu sekolah? Tema proyek itu menjadi otoritas dari sekolah yang menentukan. Boleh bermacam-macam di setiap jenjangnya, boleh satu. Itu menjadi intervensi dari sekolah. Sekolah yang menentukan. Jadi bisa Tetapi, sama, bisa berbeda. tetapi ingat Bapak Ibu, pembelajaran berbasis proyek itu desain proyeknya bukan dari guru, tapi dari siswa yang melaksanakan membuat desainnya. Termasuk pertanyaan mendasarnya yang menjadi masalah. Misalkan tadi kita ambil contoh temanya penyelamatan lingkungan. Buat yang membuat bibit, mungkin masalahnya itu apa? Masalahnya untuk menghijaukan kembali yang lahan sudah gundul ini, yang sudah rusak ini, itu ketersediaan bibit sangat jarang. Nah, itu masalahnya. Sehingga nanti mereka bisa mencari solusinya membuat bibit. Tetapi untuk sekolah yang bilang, yang untuk kelompok yang merasa jadi masalahnya itu tingkat kesadaran masyarakat dalam menyelamatkan lingkungan itu kurang, maka dia akan membuat proyek terkait dengan iklan layanan. Jadi itu Berarti semua Pak dari Guru siswa. bisa disimpulkan Mm-mm. di proyek ini dari Mm. mulai membuat jadwal, Ya, tema ditentukan oleh sekolah, membuat ya, jadwal sampai dengan kelaporan itu harus murid ya. murid. Tapi Betul ya? tidak murid dilepas begitu. Nanti kan ada koordinatornya. Iya, pembimbingan ya, pembimbingan ya. Koordinator itu kan punya korelasi 2 jam. Oke, oke. Oke. Baik. Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya lagi? Pak Guru jangan lupa materinya di-share di grup ya. Siap. Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya lagi atau penasaran mau coba-coba membuat sebelum besok? Kalau tidak, kita akan akhiri. Masih 12 menit lagi, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu nanti akan dikirimkan filenya oleh Pak Bambang di grup ya. Jadi Bapak Ibu coba-coba besok kita simulasikan. Baik, Pak Guru, karena nggak ada yang bertanya, Ini closing. izin Umi, Oh, boleh. Kenapa, Pak Nasro? sebentar. Pak Bambang, apakah nanti bisa tambahkan apa ya namanya yang proyek itu, Pak? Mm-mm. Gimana alur-alurnya seperti itu, Pak? Atau contoh dari apakah ada contoh untuk proyek gitu, Pak? Bisa. Proyeknya.
Besok kita Iya, ceritakan ya, lebih. contoh. Setidak, ya, besok ya, Kak. Besok ya. setidaknya ini Biar dapat di ATM. Oke, Iya, setidaknya ini bisa apa namanya berdasarkan pemahaman saya Bapak dan Ibu ya, karena memang rujukan yang diberikan oleh kementerian itu bisa punya tafsir yang berbeda dari setiap orang yang memahaminya, karena bahasanya itu kan bukan dalam bentuk apa namanya template jadi, bukan dalam bentuk juknis dengan panduannya. Itu kalau nggak salah kemarin itu polanya kan dalam bentuk permen itu. Jadi kita mendefinisikan, mencoba memahami berdasarkan permen tersebut. Baik. Oke. Itu dari sudut pandang Pak Guru ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita tunggu besok dari mulai kita simulasi template sampai dengan ke proyeknya. Baik, Pak Guru closing statement dulu sebelum kita akhiri. Oke. Bapak dan Ibu, seringkali kita itu belajar untuk ujian. Tapi sesungguhnya yang lebih itu bukan belajar untuk ujian. Dari ujian dah kita belajar. Terima kasih Bumi. Baik, jadi kalau terus diuji berarti kita terus belajar. Jadi kalau terus ada perubahan, kita terus belajar nanti. Baik. Baik, terima kasih Pak Guru, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akhiri untuk malam ini, kita istirahat, sehat-sehat.